Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, khususnya pelajaran bahasa Jepang. Oke minasang, untuk materi minggu ini kita akan belajar tentang Kankochi. Apa itu Kankochi? Hai, tempat wisata. Sebelum masuk ke materi Kankochi, kita akan merecall ingatan kalian mengenai bentuk kamus. Catatannya masih ada, kalau masih ada silahkan dibuka bentuk kamus. Bentuk kamus, perubahan kata kerja bentuk kamus. Dalam bahasa Jepang, kata kerja ada 3, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, untuk golongan pertama itu sebelum mas adalah iki, gishi, chini, bi, miri. Nah, sebelum mas ada kata itu. Nah, sebelum mas perubahannya untuk golongan pertama, i menjadi u. Contohnya imas menjadi iu, ikimas menjadi kiku, oyogimas menjadi oyogu, dan seterusnya. Nah, sampai sini sudah bisa ya, sudah ada catatannya. Nah, untuk perubahan golongan kedua dan golongan ketiga. Kalau golongan kedua itu kosakatanya hanya 2, kimas sama simas. Nah, ini gampang, tapi simas itu beranak minasang, benkyo simas, oinorio simas, sentaku simas, sakao simas, gemuo simas, dan lain-lain. Nah, kalau golongan kedua, ketiga itu gampang ya. Untuk golongan kedua itu kuncinya adalah dihafal. Ini saya cantumkan cuma 2 saja. Perubahannya, masnya hilang menjadi ru. Contohnya, mimas menjadi miru, tabemas menjadi taberu, nemas menjadi neru, okimas menjadi okiru. Nah, itu untuk golongan kedua. Kalau golongan ketiga, itu kimas menjadi kuru, simas menjadi suru. Contohnya, benkyo simas, benkyo suru, sakao simas, sakao suru, gemuo simas, gemuo suru. Sudah bisa ya? Kalau masih bingung, silahkan kalian tanyakan lagi di grup diskusi kita. Nah, Kankochi, tempat wisata. Di daerah Minasang pasti ada tempat wisatanya ya. Nah, pernahkah kalian pergi ke tempat wisata itu? Dan menurut Minasang, tempat wisata di dekat rumah Minasang itu seperti apa? Apakah sejuk, panas, luas, bersih, atau kotor? Nah, kita belajar itu. Untuk kosakata tempat wisata. Di mana ini Minasang? Hai, di kebun raya. Shokubutsueng. Shokubutsueng. Doko? Hai, di pemandian, air panas. Karena coba dilihat ada asapnya ya Minasang. Onsen. Onsen. Taki. Taki. Hai, air terjun. Hakubutsukang. Hakubutsukang, museum. Okyu. Okyu, keraton. Coba doko minasang. Hai, Monas, Taman Mini. Monas dan Taman Mini ada di mana? Hai, di Jakarta. Nah, di Jakarta itu kan tempat wisatanya banyak ya minasang. Nah, salah duanya itu adalah Monas dan Taman Mini. Di Jakarta ada Monas dan Taman Mini dan lain-lain karena masih banyak ya tempat wisatanya. Untuk menyebutkan tempat wisata lebih dari satu, minasang bukan pakai to. Nanti kepanjangan ya minasang karena kan masih ada terusannya dan lain-lain. Minasang pakainya ini. Jakarutani, Monasuya, Taman Mini, Nadoga, Arimas. Jakarutani, Monasya, Taman Mini, Nadoga, Arimas. Di Jakarta, Arimas ada untuk benda mati. Ada Monas, Taman Mini, dan lain-lain. Nado di sini artinya dan lain-lain. Berarti tempat wisatanya masih banyak. Ini kalau minasang menyebutkan salah, contohnya itu cuma salah 2. Kalau menyebutkan lebih dari 2 contohnya, nah, doko minasang Bali. Hai, Bali. Bali ni tanah roto ya, gewe kaya, ubu dona doga arimas.
barini, tanah rotoya, gewe kaya, ubodo nadoga arimasu. Di Bali ada tanah lot, tanah roto itu tanah lot. Tanah lot ya, ada tanah lot, GWK, Ubud, dan lain-lain. Kalau menyebutkan 4, minasang bagaimana? Barini, tanah roto ya, GWK ya, Ubudo ya, Kutana doga arimasu. Jadi partikel ya di sini itu untuk menyambungkan kangkochi yang pertama dengan kangkochi yang kedua atau kangkochi yang selanjutnya. Jadi di sini ada tempat wisata ke-1, ke tempat wisata kedua. Di sini ada kata penghubungnya ya. Tempat wisata kedua dan tempat wisata ketiga ada ya. Setelah yang terakhir tidak usah pakai ya lagi, pakai langsung nadoga arimasu. Nah, coba dilihat. Kalau yang ini karena cuma 2, ya-nya cuma 1. 2 tempat ya minasang. Monasia, Taman Mini. Kalau 3, ya-nya ada 2. Tanah roto ya, GWK ya, Ubodo nadoga arimasu. Kalau ada 4, tanah roto ya, GWK ya, Ubodo ya, misal tambah kutaku, tanah doga arimasu. Yang terakhir itu harus nadoga arimasu karena tempat wisatanya masih banyak. Untuk pola kalimatnya, tadi ya kata tempatnya ada di mana? Misal Bali, Indonesia boleh, Semarang boleh, atau Patemoni, nah atau Gunung Patini. Nah, itu ada wisatanya apa saja. Tempat wisata pertama ya, tempat wisata kedua nadoga arimasu. Misal ada tempat wisata lagi yang pengen kalian sebutkan gitu, boleh menambahkan ya, terus tempat wisata laginya apa. Nah, untuk kata tanyanya, kata tempat atau kota ni dona kangkochi ga arimasu ka? Semarang nih dona kangkochi ga arimasu ka? Di Semarang ada wisata seperti apa? Dona itu kan seperti apa? Kangkochi tempat wisata. Semarang nih dona kangkochi ga arimasu ka? Di Semarang ada wisata apa saja? Semarang nih Sampokong ya, Lawang Sewu nadoga arimasu. Gunung Pateni dona kangkochi ga arimasu ka? Coba minasang jawab. Jangan lupa dicatat ya. Minasang doko desu ka? Hai, Ubudo wa dona tokoro desu ka? Dona tokoro adalah tempat. Tempat yang seperti apa minasang? Kalau kalian lihat di gambar, itu kan Ubud terlihat sejuk ya minasang. Sejuk, luas, ada danaunya. Sejuk itu apa? Suzushi. Hai, Ubudo wa Suzushi tokoro desu. Karena pertanyaannya Tokoro desu ka? Berarti jawabannya Tokoro desu. Ubudo wa Suzushi tokoro desu. Ubud itu tempat yang sejuk. Nah, kalau mendeskripsikan tempat wisata itu kan minasang tidak hanya menyebutkan Ubud itu sejuk. Tidak kan, minasang menyebutkan banyak deskripsinya. Bisa jadi Ubud itu luas, Ubud itu terkenal, Ubud itu cantik, rapi, nggak ada sampahnya. Nah, bagaimana mendeskripsikan jika lebih dari 1? Minasang memakai kata hubung. Nah, untuk kata hubungnya ada perubahan yang minasang bentuk T. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada 2. Kata sifat i dan kata sifat na. Nah, kirei itu kata sifat i atau na? Hai, kata sifat na. Kalau kata sifat na itu perubahannya, na-nya hilang menjadi d. Ubudo wa kirei de dan ada sambungannya. Ubudo wa kirei de hiroi tokoro desu. Hiroi itu kata sifat i apa na? Hai, kata sifat i. Kalau kata sifat na itu kayak kirena, hansamuna, yumena, shizukana, yang ada nanya. Sudah pernah saya catatkan ya. Nah, untuk perubahannya T bentuk kata sifat i kan Suzushi i. Nah, ini kan harusnya ada i. Itu i-nya hilang menjadi kute. Itu kalau yang kata sifat yang pertama. Nah, kalau kata sifat yang kedua kan setelah itu tokoro desu, udah selesai minasang. Kalau kata sifat i, dia tidak ada perubahan
Hiroi tokoro desu. Misal contohnya di sini Suzushi. Suzushi tokoro desu, tidak ada perubahan. Kalau kata sifat nananya diikutkan. Yume, itu kan kata sifat na ya, berarti yume na tokoro desu. Misal di sini kata sifat na, contohnya lagi kirei, berarti kirei na tokoro desu. Jika belum paham, minasang catat dulu, bingungnya sebelah mana, nanti kita bahas diskusinya di grup. Untuk pola kalimatnya, ini ada kata sifat i sama kata sifat na. Untuk perubahannya, kata sifat i menjadi kute, kata sifat na menjadi de. Contohnya, hiroi sama kirena menjadi hiroi kute kirena. Nah, tokoro bisa di sini tokoro des atau machi des. Selanjutnya kata sifat na, contohnya shizuka. Ini kan adanya nanya ya, shizuka na sama kirena menjadi shizuka de kirei na tokoro des. Contohnya. Nah, ini contohnya yang tadi silahkan dicatat dulu. Untuk kata tanyanya tadi apa? Hai, dona tokoro desu ka? Ubudo wa dona tokoro desu ka? Jadi minasang menanyakan tentang tempat wisata itu. Contohnya Sampokong wa dona tokoro desu ka? Lawang Sewu wa dona tokoro desu ka? Doko minasang. Hai, di pantai. Pantai mana ini kira-kira? Nah, ini di Kuta. Nah, minasang kalau melihat gambarnya ada minasang pernah ya ke Kuta. Nah, apa saja sih yang bisa kalian lakukan di Kuta? Banyak ya. Bisa bermain air, bisa berenang, bisa surfing, bisa main surfing, terus bisa apa lagi? Bisa foto-foto, bisa jalan-jalan. Nah, macam-macam ya minasang. Nah, Kuta de oyogu koto ga dekimasu. Dekimasu, minasang masih ingat kata dekimasu ya? Hai, dekimasu itu adalah kebisaan. Kuta de oyogu koto ga dekimasu. Kuta de surfing o suru koto ga dekimasu. Di kota, oyogu koto ga dekimasu, bisa berenang. Harus pakai koto ga dekimasu, kebisaan. Kuta de surfing o suru koto ga dekimasu. Di Kuta bisa melakukan surfing. Kalau misal di kota bisa bermain sepak bola, berarti Kuta de saka o suru koto ga dekimasu. Di Kuta bisa foto-foto, berarti Kuta de shashin o toru koto ga dekimasu. Untuk pola kalimatnya, kata tempat wisatanya di mana? Pakai D. Setelah itu kata kerja bentuk kamus. Apa yang bisa dilakukan di tempat ini, di Kangkochi ini? Setelah itu koto ga dekimasu. Koto ga dekimasu adalah kebisaan. Jadi di pantai Kuta itu bisa untuk berenang. Berarti Kuta de oyogu koto ga dekimasu. Nah, untuk kata tanyanya, kata tempat wisata D, nani o suru koto ga dekimasu ka? Apa yang bisa dilakukan di sana? Apa yang bisa dilakukan? Contohnya, Lawang Sewu de, nani o suru koto ga dekimasu ka? Sampokong de, nani o suru koto ga dekimasu ka? Apa yang bisa dilakukan di Lawang Sewu? Apa yang bisa dilakukan di Sampokong? Silahkan dicatat dulu. Nah, ini ada soal minasang, silahkan dijawab. Anata no tokoro ni dona Kangkochi ga arimasu ka? Soko de nani o suru koto ga dekimasu ka? Pertanyaan yang kedua itu menyambung yang ke satu. Jadi yang ke satu minasang jawabannya apa? Terus nomor 2 soko de, di situ yang kalian jawab nani o suru koto ga dekimasu ka? Apa yang bisa dilakukan? Hai minasang, oarimasu. Silahkan dikerjakan di buku kalian. Gambatte kudasai.